Oke, ini sekarang Masnya posisinya lagi di mana? Maksudnya kayak lagi di rumah atau lagi di kerjaan? Di rumah. Oh, di rumah ya. Sehari-harinya ada kegiatannya ngapain? Kerja sih Mas, Oh, kerja kerja di mana, Mas? di perusahaan apa sih? Di pabrik, di gudang Mas, Oh, pabrik bukan. Ya, 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 ya. konveksi. Di daerah yang sama dengan tempat tinggal atau agak jauh gitu? Di Semarang tepatnya. Oke, ya, ya. Berarti kalau ke tempat kerja itu ini naik kendaraan apa? Motor atau apa? Naik motor. Ya, naik motor. Oke, sebelumnya kenalin lagi, saya Jawat. Jadi saya mahasiswa semester 7 sekarang di BINUS, di Bina Nusantara Universitas di Jakarta. Kemudian saat ini sedang mengambil jurusan sastra Inggris, jadi saya mahasiswa di bawah bimbingannya Bu Udiana. Dan untuk penelitian yang kali ini, saya tugasnya adalah membantu terutama untuk mewawancarai partisipan atau peserta dalam proyek penelitian ini. Nah, jadi sebenarnya kalau di kita tadi kan kita udah interview 2 orang sebelumnya, ada wawancara 2 orang sebelumnya. Itu kurang lebih Ya. kita kenal-kenalan dulu nih gitu. Pertanyaan dasarnya. Jadi Masnya mungkin bisa langsung kenalin aja namanya, terus kayak mungkin nama panggilan atau umurnya berapa juga dan lahir di mana gitu. Mungkin boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Kusnadi, lahir dan besar di Kendal. Lahir di 30 tahun yang lalu. Usia Ah, ya. usia 30. Siap, siap, siap. Oke, jadi Masnya berarti kalau lahir dan besar di Kendal, orang tuanya juga dari Kendal atau? Bapak asli Wonogiri pindah ke Kendal di sekitar tahun 70-an. Ah, ya, ya. Tapi kalau ibu berarti asli Kendal juga atau? Ibu Boyolali. Oh, ibu Boyolali. Berarti ke Kendalnya itu dari generasi orang tua ya? Maksudnya kayak yang pindah ke Ya, Kendal. Ya, ya. oke, ya. Ah, kemudian selain di Kendal ada pernah kayak tinggal di tempat lain mungkin atau mungkin sekolah di tempat lain gitu, Mas Kusna? Tahun 2000, saya tahun 2017 sampai 2019 pernah tinggal di Jepang. Di Jepang ini kerja atau? Ya, magang, kerja Iya, iya, magang. iya, iya, iya. Kenbusa. Ah, 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 ah. Karena saya juga punya teman gitu ya kan, ikut magang gitu. Ya. Oke, jadi kalau sehari-harinya tadi kan udah dibilang kerja di pabrik gitu ya. Tapi kalau selain kerja gitu di waktu luang, Mas Kusnadi sendiri ada kegiatan lain nggak gitu, misalnya hobi atau apa gitu? Kegiatan lain mungkin di kampung, olahraga sore pas libur kerja dan paling mancing. Oh ya, mancing ya. Kalau di sana Ya. berarti banyak tempat pemancingan atau memang di tempat alam aja gitu langsung ke? Hmm. Di alam sih, di sungai dan di tambak-tambak warga gitu. Oke, ya. Oke, kemudian ini juga nanya ini kan kemarin em, pas kita ngerekrut peserta kita belum terlalu nanya, cuman karena ini kesempatan sekaligus wawancara, kenapa tertarik untuk ikut di proyek ini, Mas Kusnadi? Hmm, untuk berbagi pengalaman dan mencoba hal baru karena belum pernah jadi narasumber juga. Mhm. Ini juga saya pertanyaan lagi pertama loh jadi pewawancara kayak gini. Jadi kita Ya, sama-sama pertama ini sama-sama mencoba hal baru. ya, Iya, jadi santai aja ya, kita senyamannya aja Mas. Nah, iya. ya, ya siap. Oke, untuk berikutnya
Jadi kan tadi Masnya bilang kita mau bagi-bagi pengalaman nih. Nah, kita Ya, pengalaman yang mau ditanyain secara spesifik itu soal banjir rob gitu. ya. Mas Kusnadi sendiri itu pernah terdampak banjir rob gitu yang sampai mungkin sampai apa ya kayak kena ke rumahnya atau gimana gitu. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya. Halo Mas, Halo, ya. Suaranya Tadi putus. putus. Ya, Iya, tadi putus. ya nggak apa-apa. Sambungin aja. Tadi saya nanya soal apa namanya pengalaman banjir rob. Jadi yang Iya. pernah Mas Kusnadi alami, mungkin sampai terdampak nih seperti apa pengalamannya begitu. Eh, yang terdampak sih masuk rumah itu sampai lutut, Oh iya, terparah. itu tahun berapa tuh? Eh, s- di tahun ini, tahun kemarin, di 3 tahunan ini yang sering terdampak. Hmm. Maksudnya sampai masuk rumah-rumah warga gitu. Berarti mulai dari yang setelah apa ya kayak zaman-zaman 2020-an awal gitu lah pokoknya 2021 gitu ya. Ya, Nah, kalau Mas Kusnadi itu sendiri, parah-parahnya kan. Dulu kan paling di sekitar selokan dan sebagainya. Kalau ini sudah ke pemukiman nih, masuk rumah dan sebagainya. iya iya iya. Kalau Mas Kusnadi sendiri itu domisilinya itu di mananya ya? Maksudnya kayak di daerahnya, nama tempatnya. Eh, desanya Wonosari, Oke. Desa Wonosari, RT 4 RW 7, Patebon, Kendal. Ah ya ya. Tadi Mas Andreas juga bilang kan Wonosari itu yang di sebelah pesisirnya Kartika Jaya ya. Ya, Nah, ya RT RT yang saya tinggali itu paling ujung sendiri dan dekat dari laut 1 kilo. ah ya 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 ya. Kalau kalau Kelurahan Wonosarinya emang jauh dari sini. Kalau RT ku paling dekat dengan laut dan berbatasan langsung dengan Kartika. Ya ya ya. Oke oke oke. Ya. Berarti itu tadi Mas Kusnadi bilang pengalaman paling besarnya itu sekitar 3 tahunan terakhir gitu ya, karena mulai bukan apa ya, maksudnya kayak Ya, lagi jadi kayak semacam kejadian rutin gitu ya. Jadi setiap tahun ada jadi terus. rutin kan. Kan rob kan siklusnya naik turunnya kan bulannya kan berbeda. Kadang setahun itu bisa beberapa kali naik nggak masuk rumahnya itu. Oke, ya. Biasa di bulan-bulan apa yang paling parah gitu? Paling parah kemarin di bulan apa ya? Hmm, Bentar, bentar. Ada kali mungkin Maret, April gitu. Ya si segituan itu mas. Oh ya, ya 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 ya. Ya musim-musim ini ya berarti ya maksudnya tuh kayak itu musim ya udah mau udah masuk kemarau sih sebenarnya tapi malah banjir rob gitu ya. Ya, yang kemarin yang parah itu berbarengan dengan musim penghujan, pas saat Oh, musim penghujan hujan. juga, Ah, musim penghujan dan berbarengan dengan pas air pasang naik. oh Jadi ya, hujan sama air pasang bertemu kan airnya berlebih gitu. ya ya ya. Debit airnya pasti lebih tinggi gitu. Ya, Mhm. Oke, kalau misalnya lagi kayak musim banjir rob gitu, dari warga sendiri kayak ada antisipasi gitu atau gimana? antisipasinya ada sih dari peninggian tanggul yang melingkar di desa ini kan ada, terus ada tambak-tambak yang digarap warga di tanggul, terus di di ujung desa itu jalannya kan terdampak Mhm. rob, terus diuruk padas biar tinggi gitu. Ah, ya, 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 ya. Eh, itu kan kalau di desa tadi dibilang ada kayak jalan yang udah kena dampak gitu, misalnya kena banjir rob terus diuruk lagi gitu. Ya, Seberapa
apa ya, seberapa parah, seberapa luas sih dampak dari banjir rob ini atau abrasi secara umum lah di kawasan di desanya Mas Kusnadi? Kalau di desa itu kan yang awalnya kan yang kena itu yang di ujung aja. Sekarang Mhm. itu satu desa itu kena air itu pas rob Mhm, mhm. terdampak. Tadinya kan hanya yang dekat dengan tambak. Sekarang yang agak jauh juga melebar, hampir merata kalau sekarang. Ah, ya, ya. Berarti jadinya yang dari yang tadinya kayak cuman sekali dua kali dan cuman di beberapa tempat gitu, Jadi sekarang malah jadi kena ke ya, semua gitu ya. hampir merata. Mhm, mhm. Oke, kalau dari apa ya, pemerintah atau lembaga gitu itu ada kayak tindak lanjut nggak misalnya terkait dengan penanggulangan rob? Penanggulangan penanggulangan abrasinya sih yang sudah ditanggulangi. Hmm. Eh, Abrasinya itu pernah dicoba itu ditanami mangrove itu sudah beberapa kali periode penanaman. Hmm, hmm. Itu kurang efektif karena sebelum dia tumbuh dan besar itu Oh, kena ombak dulu, Mas. ah, ya paham, paham, paham. Jadi belum belum tumbuh untuk jaga untuk melawan ombak udah kena ombak lagi gitu kan ya? Ya, Hmm. kan itu butuh waktu yang agak Sampai akarnya lama kuat. lah untuk tumbuh. Sampai akarnya kuat, tapi belum sampai tumbuh, udah kena rob dan kena ombak itu udah tenggelam duluan. Iya, 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 iya. Kalau misal yang kayak terkait apa ya, penurunan muka tanah gitu ada nggak ya kerasa gitu misalnya atau gimana? Ya, kerasa. Dulu kan rumah ini di tahun 2000-an 8 9 itu pernah banjir juga. Mhm. Itu masih sekitar 25 cm nggak tenggelam itu padahal termasuk paling besar selama saya di sini. Ya, hmm. Itu rumah itu masih sekitar 25 sentian dari ketinggian air paling tinggi. Sekarang udah satu lutut gitu ya. uh, Berarti udah kayak ya karena kan gini ya maksudnya kayak memang ya misalnya kayak ada abrasi ada segala macam. Cuman kan kalau sampai ketinggian air juga berbeda itu kan berarti ada perubahan ketinggian gitu, perubahan muka, penurunan muka tanah gitu kan ya. Hmm. Ya, Mhm. dan dampak dari itu semua itu di sini makin panas karena pohon-pohon itu nggak bisa tumbuh selain pohon yang tahan dengan eh, Asin ya, tingkat air asin. keasinan tinggi. Iya, 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 iya. Tingkat salinitas ya karena tanahnya air di dalam itu udah jadi air laut semua gitu ya. Ya, jadi gersang lah. Ada itu pohon paling yang pohon-pohon ditahan air asin ini seperti mangrove dan sebagainya itu. Mhm. Itu kalau Mas Kusnadi sendiri kan mungkin udah ngerasain gitu kan 30 tahun gitu dari di sana. Apakah dulu misalnya kayak ada perubahan yang kerasa banget gitu. Jadi kayak misalnya dulu dulu ada pohon pohon ini gitu tapi sekarang udah nggak ada lagi gitu. Ya, ya dulu ada mangga, ada jambu, sebagainya. Sekarang itu untuk tumbuh itu sulit, nah. Hmm, hmm. Dan nggak bisa lah kayaknya karena asin. Pernah itu dulu itu pernah hidup nanam itu lucu mas. Jadi pernah pohon mangga nanam dan besar dan berbuah. Buahnya itu manis, banyak asinnya. Oke. Jadi ada kayak pengaruh dari air lautnya gitu ya. Ya, jadi mangganya itu manis, tapi lebih condong ke asinnya. Iya, iya, iya. Itu karena berarti karena tanahnya berarti kemungkinan misalnya kayak karena pengaruh dari air lautnya itu. Hmm. Ya, Hmm. akhirnya pohonnya dipotong karena kan asin juga. Ya, iya, iya. Oke, terus kalau di
daerahnya Mas sendiri itu kayak sampai bisa memengaruhi aktivitas sehari-hari atau gimana gitu kayak misalnya mata pencaharian yang terkait dengan tambak apa segala macam itu terdampak juga kan berarti oleh rob ini. Iya, kalau ditambah kan aku sebelum kerja di pabrik ini kan juga nggarap tambah. Mhm. Di tambah itu ditambah sekitar 2 tahunan setengah ini, misal pas rob gede itu tanggulnya itu tenggelam, jadi ikannya Kabur ya. kabur, Mas. Oh. Iya, Nah, iya, iya. jadi eh, solusinya warga itu yang petani-petani tambak di tanggulnya itu dikasih pagar waring gitu, Ah, ya, ya. kayak jaring waring gitu. Hmm. Kayak, ya. Jadi pas pas nanti rob air Nah, airnya ya. membesar, tanggul tenggelam masih ada itu Mas, Ah. jaring waringnya itu Hmm. untuk solusinya. Karena dulu itu sudah disolusi itu dipakai alat berat, dikeruk, ditinggikan tanggul-tanggulnya. Tambakku itu sudah 3 kali pengerukan, tapi tetap tanggulnya itu turun. Mhm. Mhm. Jadi sekarang solusi terakhirnya itu pakai jaring waring itu. Mhm. Mhm. Iya, 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 iya. Benar, ini ya berarti ya udah kayak kalau sampai udah 3 kali nguruk masih kayak tenggelam lagi itu kan udah berarti udah cepet banget itunya apa namanya laju penurunan tanah dan segala macam. Penurunan. Mhm, mhm. Ya, Karena kalau ditambah itu kelihatan kalau misal tanggul udah pernah kelem itu kayak menyusutnya itu cepet banget gitu, Mas. oh iya 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 iya. Oke oke. Kalau misal menurut apa ya menurut Mas sendiri gitu, apa sih sebenarnya kayak penyebab-penyebab atau faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kayak tadi misalnya kayak kenapa bisa ada tanahnya turun atau abrasi makin banyak dan lain sebagainya. Kan eh, menurut saya pribadi nih ya, Mas, Ya, eh, air kan cari air kan cari tempat yang rendah. Dan ini parahnya itu setelah di sini kan di Kaliwung kan ada kawasan industri oh ya kali ungu ya. di Kendal. Hmm. Ya, itu kan sebelumnya juga tambak-tambak dan bisa menampung air. Hmm. Itu kan dijadikan diuruk dan dijadikan pabrik, terus lautnya itu juga ditanggul sebagian. Jadi kan Ah, sana tinggi, sini yang tadinya, kan air debitnya itu misal masih sama, karena sana iya. biasa menampung air dan sekarang nggak bisa kan tetap larinya ke sini, Mas. Mhm, mhm. Iya iya iya. Iya 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 benar 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 benar. Jadinya kan karena ini ya berarti maksudnya tuh kayak daerah-daerah yang tadinya resapan air ibaratnya atau bisa menampung air sekarang malah jadi Ya, ya diuruk gitu dia ditimbun jadi kan nggak bisa lagi ya, air gitu. itu kan ditimbun kan tambah-tambahan puluhan hektar itu. Jadi kan eh, tetap airnya kan cari tempat yang rendah, sini yang tadinya seimbang sana kan jadi rendah Mhm, karena sana ditimbun dan mhm, dibuat pabrik. mhm. Iya iya. Oke. Kalau menurut saya faktor utamanya itu sih. Ah, ah, ah. Kalau misal apa ya? Kalau dari Mas sendiri atau mungkin dari diskusi dengan warga yang lain juga itu eh, pernah kepikiran nggak misalnya kayak mungkin solusi-solusi seperti apa yang mestinya dilakukan gitu, tindak lanjut seperti apa gitu dari entah dari pemerintah atau pemegang kewenangan yang lain. Kalau sini solusi yang bisa itu kan di angen-angen aja itu kan di sini kan ada sungai gede, Sungai Bodri namanya. Hmm. Itu muaranya Sungai Bodri itu dari atas air mengalir itu ada sedimen-sedimennya itu bisa di daerah samping desa itu namanya Pilangsari. Mhm. Itu eh, tanah itu melebar, Mas. Jadi melebar karena
sungai itu tadi. Mungkin kalau dulu pernah ada wacana katanya mau dibuat sudetan ke sini, misal itu dijadikan kan lumpur-lumpurnya mungkin bisa sini agak melebar lah, lagi, nggak terlalu apa, nggak terlalu abrasi Paham. lebih jauh mungkin. Ya, jadi ngandelin sedimentasi dari sungainya gitu kan ya. Jadi sungai Ya, dari hulu bawa lumpur segala macam itu bisa ya, memperluas ini lah pokoknya daratan gitu, pesisir gitu. ya. Hmm. Karena yang dibilang contohnya yang dibilang Sari itu orang situ bilang itu sudah melebar itu jauh daripada yang dulu gitu. Ya, iya, 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 iya. Karena sedimen-sedimen lumpur itu tadi. Misal sini dicoba apa dulu pernah ada mau ada proyek sudetan-sudetan tapi nggak jadi, misal itu jadi mungkin mungkin bisa sedikit membantu mungkin. Iya. Itu kan juga airnya air tawar, mungkin tanah sini juga nggak terlalu asin banget, bisa Iya, ada iya. air tawarnya juga gitu. Iya, 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 iya. Oke, itu jadi kalau soal ini ya kayak mengurangi dampak banjir lah ibaratnya memitigasi sebagian Ya. dari dampak banjir rob yang mungkin terjadi. Kalau untuk harapan dari Mas Kusnadi sendiri, entah ke pemegang kebijakan atau siapapun gitu, entah ke depannya itu apakah misalnya kayak tindak lanjutnya itu seperti apa atau mungkin misalnya kayak apakah diajak diskusi warganya atau segala macam gitu. Hmm, iya sih, ya, didiskusi dan baiknya gimana mungkin Mhm. lebih itu tadi misal misal sungainya jadi disudet dan ditanami mangrove lagi, mungkin Mhm. bisa bisa berdampingan. Kalau misal cuma satu aja mungkin nggak bisa gitu. Iya, paham, paham, Kalau paham. proyeknya jadi satu, misal sungai terus penanaman lagi, nanti ada sedimen dan bisa melebar, mungkin bisa ada perubahan mungkin. Kalau hanya penanaman sulit kayaknya, karena untuk tumbuh aja dia susah. Ya, 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 ya. Oke. Jadi itu sih Mas sebenarnya kurang lebih. Kalau dari saya pertanyaan itu sebenarnya sudah cuma sampai situ aja. Nah, tapi Iya, ya. kalau dari Mas sendiri mungkin ada nggak yang mau disampaikan yang terkait soal ini yang tadi aku belum sempat tanyain gitu. Di luar banjir rob seram juga nggak apa-apa. Hmm, Dari pengalaman. kalau sih kalau warga sih, warga RT, tepatnya RT ku sini itu tuntutannya itu jalan sih. Kalau kalau misal Mas ada apa bisa bilangin ke siapa gitu. Jalannya sini kan masih batu dan bergelunjar banget gitu. Misal hujan tuh becek banget masuk ke RT saya ini. Dari dulu kalau tuntutan sini pertama itu jalan malahan. Kalau di luar banjir itu loh. Ya, 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 ya. Karena Jalan akses, keluar akses masuk ya. RT, akses keluar masuk ya. Itu Mhm. hampir sekilo, itu kalau hujan parah banget. Iya, iya apalagi nggak di aspal gitu kan. Tapi kemarin udah ada itu baru ini, belum lama ini udah dicor sekitar 150 atau 200-an meter. Ya, 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 ya. Iya, iya, iya. Padahal jalan itu sekitar 1 kilo 200 apa Mhm, 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 jalan masuknya. mhm, mhm. Oke. Oke, mungkin itu aja untuk pertanyaan yang terkait dari pengalaman Mas Kusnadinya sendiri. Dan sebagai Ya. penutup, aku juga apa ya mau nanyain soal pengalaman Mas sebagai peserta wawancara ini dan penelitian ini secara umum. Apakah ada yang ingin disampaikan kepada kami dan juga mungkin ada kesan atau mungkin ada apa ya kayak yang kurang-kurang yang perlu
diperbaiki lagi ke depannya? Boleh, silakan. Hmm, Kalau dari saya sih udah cukup baik, kayak pertanyaannya udah meliputi semua juga. Jadi kayak udah cukup aja gitu. Nggak nggak kurang lah. Oke, siap, siap, siap. Kalau terakhir nih, terakhir. Kalau harapan dari Mas Kusnadi sendiri, entah ke pemerintah, entah ke generasi muda yang akan nanti meneruskan, apalagi kan misalnya, ini kan nanti kan yang terutama yang akan merasakan dampak paling besar kan yang anak-anak muda ini gitu kan ya. Nah itu Ya, eh, ada nggak kira-kira harapan-harapan itu? harapan untuk Ya untuk ya ke depannya harus seperti apa gitu misalnya. Hmm. eh, gimana ya? Harapan untuk yang pemuda sini untuk eh, hmm, Anggap aja Mas Kus juga kan masih masih ini ya masih muda lah 30 belum. tahun. Ya anggap aja kayak kira-kira eh, ke depan ini gitu kayak apakah misalnya kayak dari Mas Kusnadi sendiri mikir apa memang yang harus gerak itu dari anak-anak mudanya atau gimana gitu? Hmm, Harapannya sih untuk pemuda sini bisa bersatu lah untuk bisa eh, mencari solusi untuk misal banjirnya ini eh, atau kalau terpaksa banjirnya nggak bisa untuk kebaikannya nanti gimana nya gitu loh. Ya Pak. Misal banjir banjir terus menanganinya warga yang terdampak itu Pak. Mhm. Ya, ya, ya. Oke, intinya gimana supaya bisa minimal bisa bertahan dulu lah Survive ya. lah. Ya. Survive dengan keadaan ini, misal bila belum ada penanganannya dan belum bisa ditangani ya untuk ya sekedar survive aja lah gitu. Ya, 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 ya. Kebetulan kalau dari kita sendiri ya Mas ya, karena kita kan kebetulan juga baru mulai belajar-belajar, terus kayak kita juga belum langsung sampai ke sana gitu kan, baru mulai dengan wawancara gitu. Jadi Ya, apa ya, sebenarnya kayak kita ke depannya ini juga ada rencana gitu, misalnya kayak apakah nanti kajiannya dilanjutkan dengan berbagai kajian lain, karena kita nggak cuma sendirian, kita cuma satu tim, ada rombongan yang lain juga yang ikut meneliti soal ini, tapi ya aspek yang berbeda gitu. Nah, ya, sebenarnya harapan kami ke depannya itu adalah minimal untuk pertama itu menyadarkan apa meningkatkan kesadaran minimal itu dulu lah gitu. Bukan untuk di daerah sananya karena kan kalau warga sana kan udah mengalami gitu ya. Kita justru mau ya, belajar di sana dan mau apa ya kayak misalnya menyadarkan yang orang-orang yang di luar gitu yang apa yang belum tahu keadaan di sana seperti apa gitu. Dan ya, harapannya ke depannya sih memang mestinya harus ditindaklanjuti sih kayak entah itu apakah melalui kajian dan apakah nantinya akan di tadi soal-soal usulan-usulan tadi seperti tadi juga kemungkinan kan bisa menjadi solusi. Nah, untuk setelah ini nanti di grup itu akan ada penjelasan-penjelasan lain, terutama soal teknis ya yang terkait misalnya kayak apakah nanti akan untuk pengundian untuk yang ke Australia itu kita akan ada peluncuran hasil video untuk pembelajaran yang berdasarkan dari wawancara-wawancara ini tadi. Um, ya, itu akan dilakukan di Australia duluan, jadi awal Februari, baru kemudian nanti um, di Kendal sama Semarangnya ya. Pokoknya nanti ada waktu kita ke sana juga langsung sekaligus. Sekalian untuk melihat. ya, Ya, mungkin ya, dulu ya untuk saat ini ya Mas Kusnadi. Terima kasih banyak atas pengalamannya, atas berbagi apa ya kayak pemikirannya soal banjir rob ini. ya, sama-sama ini jadi kayak hal baru juga bisa jadi narasumber dan bisa nyampaikan unek-unek dan sebagainya ini ya kayak
bisa jadi pengalaman hidup dan jadi kedepannya biar lebih bisa berbicara dengan orang juga gitu. Siap, 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 siap. Oke, ya. Ya, sekali lagi terima kasih Mas Kusnadi. Selamat sore. Boleh silakan live. Ya, ya, makasih.